Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin mereview ini mesin power hammer terbaru dari kami, dari Seniman Api Hitam. Tentunya yang akan kami review utama adalah mengenai kualitas dari mesin ini. Mengenai harga nanti di belakang ya. Yang pertama yang ingin saya jelaskan mengenai ini sistem perkoplingannya. Kami tidak menggunakan sistem kopling yang berupa panbel yang seperti ditegangkan, dikendorkan. Itu bagi kami kurang efektif dan efisien. Kami menggunakan sistem cloud dengan istilah namanya ini drum cloud ya. Jadi ini ketika dinamo diaktifkan, yang berputar ini roda gila ini berputar. Nanti setelah itu kemudian ketika tuas ini diinjak, kampas akan menekan bagian drum ini, kemudian ini ikut juga berputar. Ini juga masalah putar cepat atau lambatnya itu tergantung ini pedal ini ketika diinjak dengan keras, putaran ini akan semakin keras. Ketika diinjak perlahan, putaran mesin ini pun juga perlahan. Lalu kemudian untuk bearing ini kami sengaja tidak menggunakan jenis bearing UCP atau pillow block ya. Ini jenis bearing plumer block karena untuk beban yang tinggi dari palu ini memang tergolong berat dibanding mesin-mesin yang kecil. Kami menggunakan plumer box ini supaya lebih awet. Selanjutnya kami ingin menjelaskan sistem yang kami gunakan, kenapa kami lebih memilih leaf spring atau spring daun daripada spare atau spring spiral. Kenapa kami lebih memilih spring daun dibandingkan spring spiral? Itu karena anggapan kami dan perhitungan kami, karena sedikit saja pergerakan spring ini, misal ini mengalami sedikit pergerakan atau distorsi 1 mili saja, ini sudah cukup untuk mengangkat sebagai peregangan palu ini beberapa senti. Dan kemudian kenapa hanya 3 spring down yang saya gunakan? Saya rasa itu sudah sangat melebihi kata cukup ya. Banyak teman-teman yang bertanya ya, loh kok power hammer bikinan India atau Pakistan itu springnya itu banyak lah. Itu masalahnya karena di sana setelah kami selidiki ya dari sosial media, dari mana, dari banyak berbagai sumber, mereka itu melakukan pelengkungan spring ini, dia menggunakan metode dingin. Jadi tidak dipanasi. Spring itu dalam keadaan dingin, dia dilengkungkan. Otomatis Anda sebagai pandai besi pasti paham, baja dalam keadaan dingin dilengkungkan, pasti partikel-partikelnya itu rusak. Lah karena itu mereka, karena springnya partikelnya yang saya rasa sudah rusak, mereka menyiasati menggunakan spring yang sangat banyak. Dan spring yang sangat banyak itu bagi kami sangat membuang keefisien tenaga dari dinamo. Dinamo ini hanya berputar membawa spring itu saja, tenaganya sudah habis. Nah, kenapa kami menggunakan spring cukup 3? Ini kami menggunakan spring ukuran 9 cm. Jadi bukan spring pada umumnya pada kendaraan mobil-mobil truk itu ya. Ini spring yang ukuran ya pada spring yang biasa digunakan mobil tronton atau bis-bis malam, itu ya yang kami gunakan. Kemudian karena kami hanya menggunakan 3, karena proses pelengkungan ini kami menggunakan sistem panas. Dalam kondisi merah, kemudian kami lengkung, kami lakukan heat treatment ulang. Dengan metode yang kami gunakan, kami merasa
spring 3 ini sudah cukup efektif. Energi dari dinamo tidak terbuang untuk membawa beban spring yang sangat besar, tapi kami alih fungsikan untuk membawa palu yang cukup besar. Kemudian kenapa kami menggunakan bahan dengan rantai? Kenapa tidak menggunakan plat besi yang di selonjor kenapa tidak menggunakan plat besi yang membujur dari sini ke sini? Karena kami berasumsi bahwa rantai ini lebih elastis dibandingkan plat besi. Kenapa? Karena di sini dia memiliki kelenturan, di sini di setiap mata rantainya dia menyimpan kelenturan. Lalu selanjutnya palu. Kenapa palu ini kami tidak menggunakan sistem yang as ditaruh dalam pipa? Karena saya merasa itu ya bagi kami kami punya asumsi sendiri yang lebih efektif dibanding itu. Kami lebih memilih rel karena rel ini bukan rel PT KAI yang besar itu ya, nanti saya melanggar hukum lagi. Ini rel kecil yang dulu bekas lori itu ya. Rel seperti ini itu lebih terbukti bertahun-tahun bertahan melawan gesekan. Asumsi kami dengan rel seperti ini dia lebih mampu bertahan melawan gesekan palu ini. Kemudian dengan menggunakan sistem rel seperti ini, bila ini sudah mulai tergerus sedikit, entah pemakaian berapa lama, ini bisa dikencangkan, bisa disetting di bagian sini. Di sini di dekat palu ini kami sudah melengkapi dengan bushing. Bisa diganti nanti kalau bagian bushing dari palu ini habis. Dari total keseluruhan berat mesin ini, mungkin perkiraan kami ini kurang lebih 500 kilo. Semua bobot mesin ini 500 kilo. Oh ya, kami hampir lupa mengenai motor. Kami menggunakan dinamo 4 HP, dan saya rasa kenapa kami memilih 4 HP untuk menggerakkan mesin ini itu sudah melalui pertimbangan kami. Dari segi bandul, keseimbangan, kami cukup menggunakan motor 4 HP dengan palu seberat 40 kg. Kemudian untuk bagian tuas ini kami memberikan settingan sekitar 12 cm ya. Ini bisa diatur kenaikan ketinggian antara 12 sampai 15 cm. Jadi misalkan Anda menempa bahan yang tebalnya 20 cm, ini bisa dinaikkan. Misal Anda menempa bahan tebalnya 1 mili, ini bisa diturunkan. Kemudian untuk bagian paron bawah, kami memilih paron yang terpisah dari rangka, juga bukan tanpa alasan, karena vibrasi atau getaran yang ditimbulkan pukulan palu bila menggunakan paron bawah terpisah tidak akan berbunyi dengan suara nyaring. Karena bila ini ditanam bersama bodi, pasti pukulan dari palu akan menggetarkan seluruh bodi dari mesin. Itu bagi kami akan menimbulkan suara yang nyaring, dan memang seperti itu, bukti di lapangan seperti itu. Power hammer dengan paron yang ditanam dengan bodi atau disatukan dengan bodi pasti lebih memiliki suara yang nyaring. Bukan kami ingin menyalahkan produksi A dan si B, bukan. Kami hanya ingin menjelaskan bahwa produk kami pisah paronnya efektif untuk meredam suara getaran dari pukulan palu. Lalu kemudian yang terakhir yang perlu kami jelaskan, tidak kalah penting dan bagi kami ini sangat vital ya, ini mengenai safety. Pengaman ini berfungsi apabila meskipun ini jarang sangat terjadi, misal dari 1000 mungkin entah 1 atau mungkin malah nggak ada kasus di mana as yang ditempel bandul ini patah.
Nah, misalkan terjadi kemungkinan hal-hal tersebut, bila tidak menggunakan safety ini, bandul ini akan menghantam pemakai mesin ini sendiri, dan itu kami harap itu tidak terjadi. Dan bila mana itu terjadi, kami sudah mempersiapkan mengenai safety-nya, karena bila itu terjadi, akibatnya pasti sangat fatal. Analogi kami, bila bandul ini patah, dia tidak akan lari kemanapun. Plat ini cukup mampu untuk menahan hantaman bandul ini. Jadi bila ini patah, pasti bandul ini akan akan nyangkut di sinilah ya biasanya. Oke, mungkin dari saya cukup itu saja mengenai review dari mesin yang telah kami buat. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya bisa ditanyakan di kolom komentar ya, atau bisa nanti saya pasang nomor WA di sini. Nanti untuk detail